Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihati bi barakati minal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi karrama hadhihi al-ummati bi syari'atihi al-kamilah wa arsala rasulahu bi risalatihi al-qudsiyah wa ahkamihi asy-syarifah limu'alajati kulli mushkilatin saghiratin aw kabirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan bi asasi ahmadihi wa masdaran li ahkamin wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu adkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengatur waktu, penata acara, yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hijri, Bapak Deden Rusman, yang kami hormati para pengurus, para kasepuhan, para asatidz, para hujjah, dan para bapak jamaah hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di pengajian pada pagi hari ini oleh Allah ditambah-tambah panjang usia kita, ditambah-tambah sehat walafiat badan kita, ditambah-tambah luas rezeki kita, ditambah-tambah barokah ilmu kita, ditambah-tambah barokah kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita beserta keluarga kita, orang-orang yang taat kepada Allah dan bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan menggapai kejayaan Islam, dan semoga semua kewajiban menggapai kejayaan Islam, dan semoga semua kewajiban yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah mengaturkan curahkan kepada diri kita, baginda dalam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang taat kepadanya, yang istiqomah melaksanakan serta memperjuangkan ajarannya agar ajarannya yaitu ajaran Islam bisa dilaksanakan dalam seluruh bidang kehidupan. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan sholawat
bulan nasional, tanggalnya sama Pak ya. Tanggal berapa sekarang? Nah, tanggal 4 ya, 4 Januari dan juga 4 Rajab atau Rajab. Di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk memperbanyak jemaah apa doanya Pak? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan ya. Kalau dalam hadisnya sampai seperti itu ya, walaupun dalam doa kadang ada yang menambahkan dengan wa hasil maqasidana atau wa firqana dzunubana ya, maka saja ya. Para bapak-bapak ya, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab ya, pintu gerbang awal ya, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ya. Insyaallah 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita ya, agar kita bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Pak, di Rajab ini kita harus memperbanyak doa ya, di antaranya doa yang tadi. Kalau mendoakan orang meninggal boleh apa? Mendoakan orang meninggal boleh apa? Boleh. Boleh nggak mendoakan orang meninggal? Benar boleh. Masya Allah. Kalau di sini boleh ya, meninggalkan karena mendoakan orang meninggal. Boleh nggak Pak mendoakan orang meninggal? Mendoakan orang meninggal boleh. Yakin boleh? Boleh. Tega bapak. Tega apa? Ya orang itu mendoakan orang selamat, berkah, sehat. Di sini mendoakan orang meninggal, Mas. Boleh nggak Pak mendoakan orang meninggal? Nggak boleh mendoakan biar orang sehat, selamat, berkah. Jangan mendoakan orang meninggal. Orang ziarah ke kubur boleh nggak Pak? Boleh nggak orang ziarah ke kubur? Ya nggak boleh, apalagi ziarah masa di kubur ya. Sama seperti suruh orang sholat ya. Orang lagi sholat disuruh, ya nggak boleh. Baik, para bapak rahimahullah, insyaallah saya dapat amanah, ya pakai dapat amanah. Temanya meningkatkan keimanan dan memperkuat akidah Islam. Ya, ini sebuah tema yang bagus gitu ya, di tengah kondisi sekarang di mana ya kemerosotan iman gitu ya, pengerusan akidah sedang masif terjadi ya di tengah-tengah masyarakat kita gitu ya. Kalau kita lihat tontonan di TV juga luar biasa gitu ya, kejahatan di sana sini, kriminalitas di sana sini, agama yang sudah semakin tergerus gitu ya. Makanya subhanallah ya, kita sangat mengapresiasi ya segenap DKM Masjid Al-Hijri ya, yang coba mengusung tema ini sebagai bentuk kepedulian kepada kita semua yang bersama-sama mari menjaga keimanan dan akidah kita, khusus di awal Rajab ini ya, agar insyaallah mudah-mudahan di Ramadan nanti ya kita bisa memasukinya dengan penuh keimanan. Baik, laptopnya Pak. belum bergerak. Baik, kita awali dengan al-Islam
Insyaallah ini adalah agama kita semua, agama yang kita anut dari semenjak kita dilahirkan, insyaallah. Dan insyaallah kita juga akan menghadap Allah dengan membawa agama ini, dan kita diharuskan oleh Allah yang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tentu kita akan memperkuat akidah kita ya, dengan semakin mengklirkan ya agama kita sendiri agar clear ya apa itu Islam ya. Secara umum ya atau secara bahasa ya, Islam itu artinya adalah al-inqiyad ya, al-inqiyad. Kalau orang sudah bilang mengikutkan, mengikutkan, meyakinkan, meyakini ya pandangan-pandangan. Nah ini adalah asal kata dari Islam ya. Aslama yuslim aslim islaman bahwa muslimun. Nah itu sama dengan inqada yang qadu ya inqad inqiyadan bahwa munqad. Nah ini adalah secara umum. Artinya itu adalah tunduk, pasrah, berserah diri secara umum atau secara bahasa. Ya. Nah, di sini salah satu ayat Al-Quran ya yang memuat kata Islam atau di sini masih kata-katanya aslama ya, yang bermakna adalah berserah diri. Bala man aslama, barang siapa berserah diri ya kepada Allah, kepada wajah Allah. Para bapak rahimahullah ya, subhanallah ya. Di sini bahkan dikhususkan bagian wajah ya, berserah diri, dan di sini dikatakan bagian wajah karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Maksudnya gimana? Bentuk penyerahan diri kepada Allah, saking berserah diri dan bentuk penghambaan kita kepada Allah, wajah yang paling mulia berubah ya. Itu pada saat kita berserah diri kepada Allah diletakkan, mohon maaf, lebih rendah, mohon maaf, daripada lubang pantat. Pada saat apa? Pada saat sedang sujud. Kita perhatikan sebagai bentuk penghambaan kita, wajah yang paling mulia pun ya, dalam anggota tubuh kita yang paling mulia adalah wajah. Pada saat kita berserah diri menyembah kepada Allah, wajah itu diletakkan bahkan lebih rendah daripada, mohon maaf, pantat gitu ya, subhanallah ya. Kalau darah tinggi itu susah turunin Pak. Tapi kalau darah rendah gampang naiknya. Benar nggak Haji Yunus? Ya. Kalau orang darah rendah naiknya gampang. Apa Pak? Obat darah rendah paling manjur. Obat darah rendah paling manjur itu adalah ludah. Ya. Obat darah rendah paling manjur adalah ludah. Coba orang yang darah rendah kan, ludahnya wajah itu langsung naik Pak. Orang darah rendah ludahnya wajahnya Pak, itu langsung naik lagi itu tensinya. Ya. Nah, kenapa? Karena bagian paling mulia dalam dirinya diludahi, dihinakan, itu tensinya baru akan naik. Ya. Ya. Nah itu secara umum. Nah sekarang secara syar'an atau secara istilah, apa itu Islam? Ya. Al-Islamu huwa ad-din alladzi anzalallahu 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tanzimi 'ala kulli insani bi fardhihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Nah ini adalah definisi secara
syar'i atau secara istilah makna dari Islam dilihat dari realitas ajaran Islam. Ya, realitas Islam itu sendiri. Al-Islamu huwa, Islam adalah adil, agama. Ya, Islam adalah agama adil. Ya, bahkan sebetulnya para mufassir mendefinisikan adil itu bukan sekedar agama, tapi juga sistem hidup. Ya, adil itu agama dan juga sekaligus di dalamnya ada sistem hidup. Alladzi yang anzalahu Allahu diturunkan oleh Allah. Jadi ini adalah batasan pertama dari Islam itu sendiri. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah. Ya, karena realitasnya ada agama-agama yang dia tidak diturunkan oleh Allah. Ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad. Ya, karena sebelumnya pernah ada yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bitanzimi ala qadri insan. Untuk mengatur atau yang berisi aturan-aturan, tanzim, sistem aturan ala qadri insan bi khaliqihi, yang mengatur hubungan manusia dengan khaliqnya, dengan sang khaliq, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa? Akidah dan ibadah. Ya, Islam itu ya yang mengatur hubungan dirinya dengan sesama, dengan khaliq itu adalah dalam masalah akidah dan ibadah. Akidah, keyakinan, keimanan, ibadah ya, seperti sholat, zakat, saum, haji, zikir, doa, itu adalah aturan atau ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Wa bi nafsihi, dan dengan dirinya sendiri, bahwa realitas Islam itu ada ajaran Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam masalah apa misalnya? Satu, dalam masalah makanan dan minuman. Ya, makanan dan minuman. Al-asl bil asya al-ibaha malam jari dahulu tahrimah. Itu contoh, itu kaidah fikihnya, ya, hukum asal suatu benda, hukum asal makanan minuman, apapun itu, ya, itu adalah mubah, halal, malam jari dahulu tahrimah, kecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkannya. Ya, makanan yang haram apa aja Pak? Misalnya apa Pak? Daging babi ya berarti makanan haram. Tuh, makanan yang dihasilkan dari pencurian. Ya, yang diharamkan adalah pencuriannya. Nah, kalau pencurian itu maksudnya adalah hukum perbuatan. Jadi hukum itu Pak, dalam Islam dibagi dua, ada hukum benda, ada hukum perbuatan. Kalau hukum benda, kaidah syaratnya adalah al-aslu bil asya al-ibaha malam jari dari tahrimah. Hukum asal suatu benda termasuk makanan dan minuman itu adalah ibaha, mubah, malam jari dari tahrimah, kecuali jelas-jelas ada dalil yang mengharamkan. Ya. Kalau misalnya terkait perbuatan, kaidah syar'inya adalah al-aslu bil amal at-taqayyud an syar'i. Hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syarat, dengan lima hukum syarat. Wajib, apalagi Pak? Sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini hukum perbuatan. Ya, jadi makanan hasil dari pencurian, nah itu yang diharamkan adalah pencuriannya. Ya. Kalau makanannya, contoh gini Pak, Bapak atau misalnya seorang tentara Pak, ya seorang tentara yang dia diturunkan atau disimpan di sebuah hutan, ya untuk apa? Untuk latihan survival. Hanya dibekali dengan pisau berlatih misalnya. Disuruh bertahan hidup. Anggaplah misalnya semua makanan sudah habis, buah-buahan habis, hewan habis. Dia sudah kelaparan, ya kalau dia tidak makan, dia akan mati. Tiba-tiba ada babi lewat,
pada saat itu babi hukumnya halal apa haram, Pak? Pada saat itu babi hukumnya halal apa haram? Nah, ini ada dua huruf. Halal apa haram, Pak? Ada yang halal, ada yang haram. Ya. Pak, secara babi hukumnya tetap haram. Saatkan darurat babi itu wilayah kiamat sampai hari kiamat hukumnya tetap haram. Hukum benda, hukum makanan. Yang berubah adalah hukum perbuatannya. Apa? Makan babi yang tadinya haram menjadi mubah. Maka kondisi darurat. Ya. Ustaz, berarti makan yang haram? Ya, makan yang haram dalam kondisi darurat tadinya haram menjadi mubah. Jadi yang berubah adalah hukum perbuatannya. Hukum baginya sampai hari kiamat tetap haram. Makan yang haram dalam kondisi darurat. Gimana darurat itu? Untuk sekedar bertahan hidup, ya, sehari, ya. Kalau kemudian dibawa pulang stok buat seminggu itu darurat apa hobi, Pak? Itu doi kan. Kalau darurat itu hanya sekedar buat bertahan hidup. Sama seperti ini, Pak, nanti 2 bulan yang akan datang. 2 bulan yang akan datang, Bapak lagi di bulan Ramadan, sahur, ya, jam 10 pagi, ya, istri Bapak mendorin bubur ayam. Itu bubur ayam halal apa haram, Pak? Halal apa haram? Halal. Yang haram apanya? Makan bubur ayam. Saja halal, ya halal. Tapi kalau lagi sahur, makan bubur ayam menjadi haram. Bubur ayam yang sampai hari kiamat hukumnya tetap halal. Makan yang halal dari puasa hukumnya haram. Ya, jadi harus clear, ya, ada hukum tentang benda, makanan minuman, ada hukum tentang perbuatan. Kalau hukum benda sampai hari kiamat fix, ya, tetap tidak akan berubah. Yang berubah itu hukum perbuatannya. Ya, sama tadi makanan hasil pencurian, makanannya mah halal, misalnya mencuri mangga. Yang haram apanya? Mencurinya, mencuri sesuatu yang halal. Nah, makanan minuman, kemudian juga pakaian. Nah, pakaian juga itu urusan manusia dengan dirinya sendiri, ya. Fungsi pakaian itu menutup aurat. Ya, kalau laki-laki antara pusar sampai lutut, ya, antara, ya, kainan. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali kaca, jadi ya wajah dan telapak tangan. Ya. Nah, kemudian wabiqairi min badil insan, hubungan-hubungan yang mengatur, ya, manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah dan hubungan. Nah, ini adalah realitas ajaran Islam, Pak. Jadi Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Ya, dengan sesamanya apa? Banyak, ya. Dalam seluruh bidang kehidupan kita itu ada aturannya dalam Islam, ada ajarannya. Masalah rumah tangga, pernikahan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah sosial, ya, masalah pendidikan, masalah kesehatan, bertetangga, bermasyarakat, dalam seluruh bidang kehidupan, dalam Islam itu ada aturannya. Ya. Inna dina indallahil Islam. Wallahu a'lam bishawab. Inna sesungguhnya adil agama indallah di sisi Allah al-Islam adalah Islam. Jadi agama yang diakui oleh Allah itu adalah agama Islam. Nah, ini diperkuat bahwa yang utama adalah Islam dinina pada ibadah itu bahwa fil akhirati minal
Waman dan barang siapa yang mencari ghairul Islam, selain Islam, dina sebagai agama, ya, malah itu tidak akan diterima. Bahkan di sini Allah menggunakannya kata tolak, ya, tidak akan pernah. Yuk bala diterima menurut dari orang ini, dari siapapun orang yang mencari agama selain Islam. Wahwa dan tersebut di akhirat minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Pak, minal khasirin akhirat itu artinya adalah masuk neraka. Yang merugi di akhirat itu artinya adalah neraka. Ya. Sementara di akhirat itu hanya ada dua tempat. Kalau tidak surga dia neraka, kalau tidak neraka dia surga. Hanya memang ada yang namanya tempat transit sementara yang disebut dengan al-amroh. Jadi al-amroh ini adalah tempat transit sementara. Ya. Buat siapa al-amroh ini? Al-amroh ini adalah buat orang-orang yang pahala dan dosanya itu sama. Jadi pada saat orang itu dihisab, ya, dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ya, dihisab, bilang kehidupannya diputar dari mulai dia balik sampai dia wafat, ya, kemudian direkam, ya. Jadi gini Pak, nanti itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Padang mahsyar itu padang yang nyaris unlimited. Maksudnya unlimited itu tanpa batas, nyaris tidak ada batas. Pada mahsyar itu Pak, nanti bawahnya itu seperti pasir, ya, hanya sangat tipis serbuknya dan sangat putih warnanya. Kita akan kumpulkan. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala subhanahu dzalika yaumul haqq. Ya, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Jadi kita akan dibalaskan yauma yaqumur ruhu wal malaikah. Hari di mana dibangkitkan ar-ruh, baik manusia maupun jin. Ya, wal malaikah dan para malaikat sofa bersop-sop. Jadi pada hari itu kita akan dibangkitkan yauma yasdurun nas astaqal rahmalahu. Manusia itu akan dikeluarkan dari alam kuburnya dengan kondisi yang berbeda-beda sesuai dengan amalnya dan untuk diperlihatkan amalnya. Jadi pada saat itu sangkakala yang kedua, manusia itu akan keluar bentuknya macam-macam. Ada yang lidahnya panjang sampai ke injek-injek, ada yang perutnya gendut dan panjang sampai ke tanah. Ya, ada yang wajahnya nggak karu-karuan, ada yang dalam keadaan buta, ada yang matahari cuma sejengkal di atasnya. Yang tergantung amalnya. Dikumpulkan di padang mahsyar tadi soft dalam keadaan bersop-sop. Umat Nabi Adam akan berbaris di belakang Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim berbaris di belakang Nabi Ibrahim, umat Nabi Daud di belakang Nabi Daud, umat Nabi Musa di belakang Nabi Musa, umat Nabi Isa di belakang Nabi Isa, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi Muhammad. Dan itu bukan hanya manusia Pak, tapi jin. Jadi baris kita itu nanti akan desek-desekan. Kita akan berbaris desek-desekan antara manusia dengan jin. Bisa jadi depan kita, kiri kita, belakang kita itu jin. Ya. Pada saat itu diri kita kembali ke penciptaan awal manusia, yaitu 60 hasta. Satu hasta itu kurang lebih 1 lengannya orang karat yang jika dikonversi ke satuan panjang sekira 45 cm. Jadi 60 hasta itu kurang lebih 27,5 meter. Tinggi kita di sana akan 27,5 meter. Gambarannya seperti apa? Kira-kira sepanjang kerangka ikan paus yang ada di Museum Zoologi Kebun Raya Bogor. Itu kalau kita lihat kerangka tulang ikan paus itu panjangnya 29 meter. Nah, berarti kurang lebih itu lagi 1,5 meter, segitulah tinggi kita nanti. Tinggi segitu tidak menggunakan
baju selebaran penanggung, semuanya telanjang. Tapi sudah tidak ada pikiran macam-macam tak di sana betul. Ya, boro-boro pikiran macam-macam. Kenapa? Wah, misalnya ini surga, ini pada mahsyar, kemudian meja yang atas kasih itu adalah surga, sebelumnya ada teras surga. Antara pada mahsyar dan teras surga itu membentang jembatan surat yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut, dan di bawahnya ada neraka, dan neraka yang ada di bawah jembatan sirat atau sering disebut Siratal Mustaqim itu adalah neraka paling dahsyat, yaitu neraka jahanam. Kita dikumpulin, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, dipantu oleh 8 malaikat pemandu arsy. Di sana sudah terlihat neraka menyala-nyala dan kita harus melewati atas neraka itu. Sudah tidak ada pikiran macam-macam. La yatakallam, orang tak ada yang bisa ngomong apapun di sana kan. Illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan sekali berngomong itu hanya akan bisa ngomong yang benar. Yauma yaqulu ma qaddamat yadah, hari di mana yang turun diperlihatkan dari seseorang apapun, maka jangan saja apa-apa yang telah diperbuatnya sewaktu hidup di dunia. Jadi kita di akhirat itu, ya, itu akan diperlihatkan kehidupan kita. Hari ini saja Al-Fakir direkam oleh Pak RT, ya, live streaming, ya, itu bisa ditonton oleh orang. Besok lusa bisa diputar ulang. Apalagi Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkuasa memutar kehidupan kita. Dan di sana Pak kita dipanggil satu-satu. Sekarang Bapak bayangkan, satu ceramah sempurna ini ada berapa orang kira-kira? Perkiraan aja Pak. 5.000. Ada 5.000 orang. Kurang lebih ya. Ada 5.000 orang. Dikumpulkan oleh PDKM, oleh Pak Dede di sebuah tempat. Mana tempat terbuka yang akan luas di kita? Ada? Lapangan bola terdekat mana Pak? Bujong. Anggaplah PDKM mengumpulkan warga Ciromas Korbai kurang lebih 2.000 di sebuah lapangan. Untuk apa? Misalnya pembagian sembako. Pada saat seseorang dipanggil, syaratnya bawa KTP, bawa kakak sana. Oleh PDKM, dicek, diregistrasi, oh iya betul, kemudian dikasih sembako. Kumpul 5.000 orang di sebuah lapangan dari jam 7 pagi. Kira-kira maghrib selesai kapan? Selesai kapan maghrib? Pak, bayangkan pada saat di sana, Pak. Hari ini kita duduk di sini saja, jumlah manusia di alam dunia ini kurang lebih 8 miliar. Ditambah jumlah manusia zaman kakek kita, zaman kakek kita, terus sampai zaman Nabi Adam, dan nanti ditambah Pak, zaman cucu kita, Allah bisa 7 juta. Kita akan berbaris bersama 7 juta dipanggil satu-satu. Diperlihatkan kehidupan kita dari mulai kita balik sampai kita wafat. Ditonton sama-sama Pak, oleh istri, anak, orang tua, kakak, adik, masyarakat, bahkan ditonton oleh para nabi, para rasul, disaksikan oleh para malaikat. Malaikat itu ikut balik hanya dia di sekeliling kita Pak, tidak ikut di dalam kita. Diputar kehidupan kita. Ya. Kecuali dosa-dosa yang dihapus atau ditutup. Ada istighfar, ada al-afu. Kalau istighfar itu asal kata dari gomar itu artinya ditutup. Ada tapi ditutup, ada tapi disensor di mulut. Ya. Atau al-afu itu dihapus, diderek. Makanya kalau Ramadan 2 bulan lagi itu doa yang harus diperbanyak, bukan hanya istighfar tapi al-afu. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau banyak kalau sendiri fa'fu anna. Ya al-afu. Jadi kalau afu itu dihapus, kalau istighfar ditutup. Nah
Inilah yang akan menjadi standar hisab kita. Kalau yang kita lakukan, yang kita ucapkan sesuai dengan ajaran Islam, checklist pahala. Kalau bertentangan dengan ajaran Islam, checklist dosa. Standar hisabnya itu. Guru pada saat menilai siswa ada standar penilaian. Allah pun sudah memberikan standar penilaian kepada kita, yaitu kita akan menjadi standar penilaian kita. Ya. Terus dari mulai kita balik sampai wafat diputar ditonton oleh semua orang, ya. Catatan amal berjalan. Wafat kita stop direkam. Yang banyakkan pahala dengan rahmat Allah setelah melalui berbagai proses kematian asyar, ya ada mizan berbagai catatan amal dan lain-lain, bisa melewati jembatan syirat dengan lancar, kita surga nanti ada penyelesaian lagi permasalahan sesama orang beriman, baru setelah itu masuk surga. Nah, yang khas ini yang lebih banyak dosa daripada pahalanya, melewati jembatan syirat terbelah dadanya, yang masuk ke dalam neraka dan terus di neraka sampai kapan? Bisa jadi ribuan tahun sampai dosanya habis. Nah, ada yang dosa dan pahalanya itu sama. Nah, ini mereka disimpan di tempat sementara yang namanya al-akhirah. Sampai kapan? Sampai seluruh manusia selesai dihisab berapa lama? Ya, 5.000 orang aja bisa sangat lama. Apalagi triliunan orang sementara hisab itu satu-satu dipanggil satu-satu. Triliunan itu dipanggil satu-satu. Makanya di pada masyarakat aja kita lama. Ya. Nah, sampai kapan? Sampai seluruh manusia selesai dihisab, baru mereka kemudian bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik para bapak dan Allah, ya insyaallah materi sebetulnya masih banyak karena kita dibatasi oleh waktu ya 30 menit sebagaimana tadi ditetapkan oleh pengatur waktu tentang acara yang mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya dan bisa kita berdalam lewat diskusi dan tanya jawab. Sementara gimana Pak? Dikembalikan dulu atau langsung para tanya jawab? Baik para bapak, masih ada sekira 10 menitan ya, kalau ada yang mau ditanyakan atau memberikan pandangan itu maka kami persilahkan. Sambil izin kami minum dulu Pak ya, boleh? Maka ada yang mau memberikan tanggapan, pandangan atau pertanyaan yang perlu diperjelas, boleh? Tidak ada? Apa yang kita katakan? Yang tadi dijelaskan mengenai keadaan di mahsyar ya, ketika tiap belakangnya Ustaz menjelaskan. Apakah itu ada gambaran apa penjelasan dari Rasulullah ya? Ataukah memang bukan hanya Ustaz? Apakah itu tafsiran dari para ulama Ustaz? Iya, baik. Ya, para bapak rahimahullah, apakah itu ada gambaran dari Rasulullah ataukah ini tafsiran dari para alim ulama? Nah, tentunya itu adalah ini Pak, untuk perkara yang sifatnya gaib ya, termasuk hari kiamat ya, hari kiamat kan bagi kita adalah perkara yang gaib gitu ya. Tentunya ini adalah kita dapat bocoran ya.
Dapat bocorannya dari mana? Dari Masdarul Hukum fil Islam, sumber ajaran Islam, ya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Itu info tadi dapat dari mana? Ya tadi, ya, yang Al-Fatihah jelaskan ya dari surah An-Naba. Ya, itu dalam surah An-Naba, para bapak bisa cek di surah An-Naba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man 'adina lahu rahman wa qala subhana dzalikal yaumul haqq. Itu kan jelas ya, dari ini jelas itu Al-Quran. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu, hari di mana berdiri ruh di sini adalah manusia dan jin, wal malaikat dan para malaikat, ya, sofa bersop-sop berbaris-baris. La yatakallam, tidak ada yang bisa bicara illa man adallahu rahman, kecuali yang diberikan izin oleh Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wa qala subhanahu, dan mereka hanya berbicara dengan perkataan yang benar, artinya benar bisa bohong. Ya, dari yaumul haqq, itu adalah hari yang hak. Artinya apa? Hari yang pasti terjadi. Siap mau atau tidak mau, Pak, setiap kita akan mengalami hal itu. Yauma yanzuruna rumah qaddamat siyadah, hari di mana diperlihatkan dari diri seseorang. Artinya setiap orang apa-apa qaddamat siyadah, yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Artinya apa-apa yang telah dia lakukan di dunia. Ya. Tadi misalnya keluarnya manusia dari alam kubur, yauma yasdurun nas astaqal yura a'malahum. Yauma yasdurun nas, hari di mana manusia dikeluarkan, ya, dikuburkan, yura a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jadi penjelasan tadi, nah itu tentu bersumber dari Masdarul Hukum fil Islam. Ya, sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, ya, dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Ya. Untuk detailnya, yaitu memang jadi terkadang rangkaian apa yang terjadi di hari kiamat, yaitu secara dalil sifatnya emang puzzle. Jadi pas bagian pembagian untuk kata-kata oh dari ini, pas bagian timbangan dari ini, hanya kemudian oleh para ahli ulama dirangkai. Oh seperti ini. Walaupun Pak, sehebat apapun seorang ahli ulama mencoba merangkainya, kejadian sebetulnya nanti tentu akan lebih dahsyat. Situasi kondisi di alam mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, itu tentunya lebih dahsyat. Ya, kenapa? Karena pada saat itu Pak, kita bisa bayangkan, yaitu digambarkan orang itu satu sama lain berpegangan. Ya, kenapa? Karena saking ketakutan. Gimana yang ketakutan Pak? Di depan kita neraka sudah menyala-nyala. Di atas neraka itu ada jembatan yang sangat tipis dan sangat tajam. Di ujung sana ada surga. Sementara tidak ada orang yang bisa masuk surga kecuali harus melewati jembatan Sirat. Ya, subhanallah. Ya. Tapi itu akan harus kita lalui. Walaupun Pak, ya, bagaimana kondisi seseorang melewati jembatan Sirat itu tergantung aman. Ya, sekarang ilustrasinya gini Pak. Dari ujung tembok sini ke ujung tembok sana, anggaplah ada jembatan sebesar ini Pak. Dari ujung tembok sampai ujung tembok atasnya ada jembatan sebesar ini. Tingginya cuma segini. Kemudian bawahnya itu adalah karpet, ya. Para bapak suruh lewat, kira-kira berani nggak Pak? Jembatannya segini gitu Pak. Dekat dari sini ke sini, dan tingginya dari situ ke sini.
bawahnya pun karpet. Kira-kira Bapak suruh lewat berani apa? Berani nggak kira-kira Pak? Masya Allah Pak ya. Apalagi di sana itu minimal gede Pak. Ya. Jembatan Sirat itu lebih tipis daripada kebayang Pak. Ya. Rambut dibelah 7, rambut aja udah tipis Pak ya. Rambut aja sudah apalagi dibelah 7, Masya Allah. Nyaris tak terlihat tapi ada. Kemudian tajamnya itu lebih tajam daripada pedang. Kalau secara logika Pak kita suruh melewat jembatan seperti itu bisa atau tidak Pak? Ya, tapi kita harus melewati. Nah, balik lagi itu nanti tergantung kepada amal. Makanya dikatakan pada saat melewati jembatan Sirat itu ada yang seperti kilat. Ya. Kemudian ada yang seperti orang main kendaraan. Ada yang seperti orang berlari. Ada seperti orang berjalan. Ada seperti orang melangkah. Mudah-mudahan kita bisa seperti kilat Pak ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Walaupun baru sama amal Pak ya. Pengennya melewati jembatan sudah seperti kilat, tapi amal masih seperti ini. Ya. Nah, kita mah Pak ibaratnya ngerantak juga gak apa-apa lah asal bisa selamat sampai ujung. Walaupun harus berangkat tidak apa-apa, sudah alhamdulillah. Tapi walaupun demikian Pak, kita tentu berharap Pak. Tentu berharap Pak agar kita bisa melewati jembatan Sirat ya, itu dengan secepatnya. Ya. Dengan jalan apa Pak? Masya Allah. Ya. Rasul itu selalu memberikan yang terbaik buat umatnya di setiap zaman. Ya. Untuk kita di zaman sekarang Pak, ya, Allah menetapkan kepada kita ya, memperoleh amal istimewa. Apa amal istimewanya? Ya, amal istimewanya adalah kesempatan. Kita adalah umat akhir zaman, umat yang hidup di tengah-tengah ajaran Islam tidak diterapkan dalam seluruh bidang kehidupan. Ya, Islam diterapkan alhamdulillah dalam masalah ibadah, nikah, talak, cerai, hidup, haji, zakat, puasa dan lain-lain. Ya, tapi belum semua sistem kehidupan kita menggunakan ajaran Rasul, menggunakan ajaran Islam. Nah, Allah memberikan kesempatan kepada kita, Pak. Ya, untuk apa? Pertama, untuk memperoleh pahala jariyah, pahala amal jariyah yang melimpah ruah. Apa pahala jariyah yang melimpah ruahnya ini, Pak? Ya. Kita menegakkan Islam, kita memperjuangkan Islam agar tadi semua aturan-aturan yang ada dalam Islam, semua ajaran yang ada dalam Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya, itu bisa dilaksanakan. Kalau dengan dirinya sendiri, insya Allah pasti bisa kita upayakan. Ya, akidah dan ibadah masih bisa kita upayakan. Sholat, zakat, saum, haji, zikir, doa dan sebagainya masih bisa kita upayakan. Walaupun secara pengkondisian agar masyarakat semuanya melaksanakan, hari ini belum ada sistem yang bisa mengkondisikan itu. Ya, saat ini sholat itu jadi seperti pilihan, mau sholat boleh, nggak sholat juga apa-apa. Bulan Ramadan mau puasa boleh, ya. Kemudian mau makan di warteg juga nggak apa-apa. Seakan-akan seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada sistem yang bisa mengkondisikan semua umat Islam melaksanakan. Ya, belum ada, dulu ada. Ya. Pun demikian, ya, yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Ya. Hari ini menutup aurat itu seperti pilihan. Ya. Padahal menutup aurat itu adalah kewajiban. Ya. Dan mohon maaf Pak, ya. Hari ini
harus mengakui nyaris setiap hari kita berbuat dosa. Harus mengakui nyaris setiap hari kita berbuat dosa. Ya. Kenapa? Karena sistem yang mengatur agar aurat tertutup itu belum bersifat. Ya. Ustaz, gimana maksudnya kita setiap hari, hampir setiap hari berbuat dosa gitu ya? Pertama gini Pak, melihat aurat dosa atau tidak? Melihat aurat itu dosa atau tidak? Harus diakui itu dosa. Ya. Walaupun kita sekarang akhirnya dikondisikan terbiasa melihat aurat, ya tetap kita harus mengakui melihat aurat itu dosa. Walaupun kita menjadi terbiasa. Ya, maka kita dosa. Ya baik, terima kasih. Saya lupa nanya nama ya, harusnya saya tanya dulu biar semakin kenal gitu ya. Bapak siapa Pak tadi? Pak Dwiko ya. Bapak? Pak Ganda. Ya, Pak Ganda. Pak Dwiko ya, terima kasih pertanyaannya Pak ya. Insyaallah semakin memperjelas pemahaman kita Pak Ganda juga ya. Apakah orang yang sudah berdosa kemudian dia diampuni dosanya akan tetap dihisab terkait kepada masyarakat tadi Pak ya? Tadi Pak kami sudah jelaskan bahwa di akhirat itu semua amal itu akan dihisab. Kecuali dosa-dosa yang sudah ditutup ya, atau bahasa lainnya diampuni ya. Baik oleh karena tadi istighfar gitu ya, atau karena apapun dihapus. Untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, ya insya Allah itu dengan rahmat Allah bisa diampuni dengan sholat taubat, dengan istighfar, dengan halal dan sebagainya. Nah, untuk dosa-dosa dengan sesama, tetap ini penyelesaiannya harus dengan sesama. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditetapkan hukumnya dalam Islam, itu hanya bisa diampuni dosanya ya, ketika melaksanakan hukum Allah di dunia. Artinya apa? Kalau melakukan tindak kejahatan yang sebetulnya dalam Islam itu ada hukumannya, tapi hukuman itu tidak dilaksanakan, ya, dosa dari melaksanakan kejahatan itu tidak akan diampuni, ya, tidak akan dihapus. Apalagi misalnya menjalankan hukumannya bukan hukuman dari Allah, dia ruginya double. Sudah mati hukum di dunia dihukum, tapi karena tidak menggunakan hukum Allah, akhirnya di akhirat tetap harus menjalani hukum Allah. Jadi kalau dosa yang sudah diampuni, nah itu tidak akan dihisab dia. Artinya pada saat perputaran film itu dia akan disensor atau tidak akan diperlihatkan yang sudah diampuni. Ya. Aibnya itu akan tertutup, dosanya itu akan tertutup. Ketika kemudian berbicara di mana caranya dosa kita diampuni. Ya, yang hubungannya dengan Allah itu tadi bisa dengan istighfar, alhamdulillah, ya, bisa dengan sholat taubat dan sebagainya. Tapi yang hubungannya dengan sesama ya harus minta maaf kepada sesama. Yang ada jenis hukumannya dalam Islam yang harus berjalan. Yang hukuman dalam Islam itu ya agar dosanya diampuni. Kalau itu belum dijalani, ya itu tetap tidak diampuni. Seperti itu. Kenapa? Karena Allah sudah menetapkan kalau mau diampuni dosa, jalankan. Ya, misalnya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ayat itu tidak menjalankan hukuman yang ada dalam ayat itu, ya dosanya belum diampuni oleh Allah. Akhirnya apa? Di akhirat itu dia tetap akan disiksa atas pelanggaran terhadap ayat itu. As-sariqatu was-sariqatu fattaqu ayyaminhuma. As-sariqu was-sariqatu fattaqu ayyaminhuma. Melakukan pelanggaran itu ya dalam ayat itu ya harus melakukan hukuman yang ada dalam ayat itu. Baru kemudian dosanya diampuni. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas
Ya, orang yang melakukan pelanggaran yang seharusnya hukumannya qisas, tapi dia tidak diqisas, ya dosanya belum diampuni. Nah, hanya kemudian tentu kan pelaksanaan hukuman-hukuman dalam ayat itu harus ada mekanisme dan distribusi yang mengaturnya, tidak boleh sembarangan. Gitu Pak Ganda, ya. Jadi insya Allah kalau dosa yang sudah diampuni itu, jadi akhirat tidak akan termunculkan dalam perkara bila kehidupan kita. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para bapak rahimahullah, sebetulnya secara waktu sudah melewati ini, mohon Pak Yusuf lewat 6 menit dari waktu yang ditetapkan. Bagaimana ditutup saja? Baik, para bapak rahimahullah, yang kita mohon kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ya pengajian kita di pagi hari ini ikhlas semata-mata karena Allah, menjadi amal soleh buat kita semua ya. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat ya, yang membuahkan hasil bagi Islam dan kaum muslimin, serta menjadi salah satu wasilah ya Allah memudahkan jalan kita meraih keridhaan, rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya para bapak rahimahullah, maka akhir ya apa yang mengharapkan sih mudah-mudahan kajian seperti ini bisa rutin ya, untuk menambah keimanan, ketakwaan dan keilmuan kita bersama, menambah wawasan kita ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Haji Yusuf ya, juga untuk bagian dari memakmurkan masjid ya. Insya Allah materi-materinya sebetulnya masih terus berlanjutan ya. Dari Al-Fakir, apa yang benar yang Al-Fakir sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah yang Al-Fakir sampaikan itu merupakan kesalahan Al-Fakir sendiri. Karena Al-Fakir mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada para bapak jamaah hadirin sekalian. Kita tutup dengan sama-sama baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta